Saya dulu awalnya pemain gitar underground. Minum dulu Mas Bro, minum. Saya tidak minum dulu, saya minum sekarang. Oh, Kalau dulu itu begitu. sudah Begitu. habis. Itu ada Ini gulanya. ada gulanya, ini campurannya berapa ini? Oh, ya berapa sloki lah. Ya. Terjadi konflik antara saya sama Anjas. Oh. Terjadi konflik yang menyebabkan Anjas tidak berangkat. Kalau boleh tahu konflik mengenai apa itu? Pulang dari Bali di Jakarta, saya pulang ke Palu. Ya. Pulang ke Palu kena gempa. OTT Podcast, get your solution. Kasat Band, Romi Kasat. Wah, lumayan lama juga ya. Mungkin bagi anak-anak di zaman era sekarang kan mungkin ada yang belum kenal ya. Di tahun 2000-an ini kan, saya dengar band kalian ini kan lumayan booming ya. Nah, dari kita sebelum berlanjut sampai detailnya, saya coba untuk tanya mengenai awal mula band kaset kalian ini terbentuk. Di tahun 2000 awal itu, 2000 awal ya. ya, di Kota Palu memang lagi marak-maraknya musik. Musik ya, Mas. Hampir setiap pekan itu ada pegelaran. Pergelaran. Musik, festival, pegelaran. Sehingga anak-anak muda zaman itu, Oke. maksud saya Ya. juga terinspirasi untuk jadi anak band. Oh, awal mulanya dia. Karena setiap minggu itu ada pegelaran, festival. Dan juga nuansa musik di Palu pada saat itu lebih cenderung ke musik rock. Musik rock Iya. Awalnya ya, awalnya. awalnya musik rock. Jadi anak-anak band pada saat itu nguliknya yang cadas-cadas lah, pokoknya yang laju-laju yang Ya. pokoknya yang Orang lah. ya rumit-rumit. Oke, siap. Rumit. Jadi termasuk saya dulu awalnya pemain gitar underground. Underground. Awalnya. Waduh. Seriusan ini? Iya, serius. Jadi saya Agus Buncit, pemain drumnya The Box. Oke. Oh iya. Saya Agus Buncit, Dano, Rian Antor. Kami berempat bentuk band namanya Durhaka. Durhaka? Maksudnya? Terus dari mana itu, Bung Rob? Baca zaman dulu kan, maksudnya semakin nakal, semakin kurang ajar, semakin keren. Oh gitu. Oh iya, emang tambah ya. Oke. Main di beberapa event underground. Kemudian tamat SMA saya sekolah musik di Surabaya. Oke. Setelah musik di Surabaya, entah kenapa saya justru pengen belajar blues. Blues. Itu ibaratnya ibaratnya underground ke blues itu gimana ya? Kan agak jauh sekali. Sangat Iya. sangat jauh. Ya begitulah, pokoknya menggambarkan itu yang tadinya bawa Yang lain saja beda. iya, yang tadinya bawa kapal laut tiba-tiba sekarang belajar bawa pesawat terbang ya. Secara teknik, secara perasaan semuanya berbeda. Dan itu juga membuat saya frustasi. Sepakat, betul. Iya. Jadi kalau orang bertanya, kok lagu Gunda, lagu sebuah ungkapan, Ya. musiknya beda ya, R&B enggak, soul juga enggak, dibilang R&B tapi agak ngepop, ya dibilang ngepop tapi agak R&B, karena memang saya basicnya belajarnya tuh menyimpang kayak gitu. Oh gitu. Pulang dari Surabaya, sekolah sama teman-teman, kami sudah ada band kaset waktu itu. Oh sudah ada. Iya, hanya saja personilnya masih gonta-ganti. Kalau di sekolah siapa personilnya, tapi di luar sekolah siapa gitu. Sempat vokalisnya cewek, Trezil, tahu Trezil? Tahu. Itu vokalisnya dulunya vokalis kaset band. Oh, wait a minute. Tunggu. Ini orang jangan belakang. Ini kan baru-baru mereka ini kan ada tampil. Ini ya kan jadi warisannya. Iya.
vokalisnya Ben Trezel awal mulanya, Dia vokalis kasar. vokalisnya kasar. Iya. Sebelum kita lanjut, sekat dulu sampai sini dulu ya. Iya. Ya. Iya. Ceritanya sampai vokalisnya Trezel ini beralih dari band kasar ini, gimana ceritanya? Mungkin dia vokalis Trezil Ya. senang sama band yang playernya semuanya perempuan. Normal lah menurut saya. Nggak ini ya. Iya, Reski. Berada di antara laki-laki, ya cantik sendiri. Oh. Ya, jadi dia pengen cantik rame-rame. Oh, ya. Kalau Trezil kan cantik semua. Cantik semua. Kalau di kasar kan cantik sendiri. Cantik sendiri. Nggak seru ya kan. Oh, gitu. Ya. Jadi waktu itu formasi kaset saya, Dave Trezil, terus basis kita band Anjas. Oke. Justru masa keemasan kaset di zaman ini. Tunggu. Justru Zaman keemasan kaset Oke. adalah format ini. format ini ya. Iya. Oke. Ketika dia keluar, Ketika dia keluar, pindah ke Trezil. Justru vokalis Trezil, Inang, featuring sama kaset lagu Bunda. lah, kayak di roll nih. Kayak rolling ya. Raja. Nggak tahu lah ya namanya. Iya. Perjalanan. Oke. Ya, keren ya. Dia keluar, kita nggak ada vokalis. Minum dulu Mas Bro, minum. Saya tidak minum dulu, saya minum sekarang. Oh, Kalau dulu itu begitu. Positif. Itu ada ada gulanya ini campurannya berapa ini? Oh, berapa sloki lah. Buat ya. Sambil saya ngerokok dulu. Kita ngomong sekarang. Seru. Ya, mantap. Berarti kalau mikir antara sesama musisi, ya kan cuma ya kasarnya sih kayak cuma aja. Kita aja. Iya, Kita aja sebenarnya. Makanya hubungannya enak. Oh gitu ya. Hubungannya asik. Mantap. Ya, jadi ya itulah. Ya, minum. Nyerap. Nggak ada yang manis-manis di sini. Ya, laki-laki semua. Jadi saya tahu apa lagi gulanya. Belum lagi kita punya tim di belakang sana ya. Kamu lahir. Nggak jadi karena laki-laki semua, jadi saya harus tambah gula. Asik. Betapa manis. Ya, soalnya oleh ganteng laki-laki ya. Jadi gitu bro. Ya, gimana? Ya. Dia keluar. Kasat sudah menerima beberapa event ke depan. Oke. Wah, kita nggak vokalis. Oke. Gimana? Carilah vokalis, cari yang nyanyi. Nggak ketemu. Akhirnya saya bertiga, saya Anjas dan Ota sekarang jadi dokter. Dia Otak bagian apa? drummer. Drummer dia. Iya. Tapi kami bertiga lah, Otak, Kasat, Booming itu kami bertiga. Jantungnya ceritanya. Iya. Ini Kasat kan sudah ada waktu dari zaman SMA. Ya. Tapi boomingnya Kasat ini saat kami bertiga. Saya, Anjas, dan Ota. Yang sekarang jadi dokter. Terus tiba ada event, terus saya ngomong sama Anjas, Ota. Saya bilang saya punya lagu. Dulu waktu kita alirannya tuh agak ngeroknya pop rock. Oke. Ya, mirip coklat lah ya. Ya. Tiba-tiba saya perkenalkan lagu sebuah ungkapan. Sebuah ungkapan. Maafkan aku yang harus ingkari janji. Ini kan di luar kasar banget artinya. Ya. Tapi Anjas sama Otak respon positif. Keren lagu ini katanya. Ya. Ya, jadi lagu ini bukan salah. Saya lagi di Surabaya atau di mana saya lupa. Saya buatnya waktu masih sekolah. Jadi si Otak, udah lah, gini aja. Intronya biar drum dulu. Yang sekarang ibaratnya orang tahu banget lah ini intro kasat itu, maksudnya kalau sudah main fill in drum seperti itu orang tahu tuh lagu sebuah ungkapan. Ya. Itu si Otak yang buat. Kita buat dulu intronya. Sudah. Oke, akhirnya kita manggung bawa lagu itu plus beberapa lagu yang dulu dibawa sama si Day tapi dirubah kuncinya biar cocok sama vokal saya. Oh gitu. Saya yang nyanyi. Ya. Ada kutip terpaksa. Kok terpaksa? Saya nggak mau nyanyi. Gini bro, kita stylenya kita is. Iya. Tiba-tiba disuruh berdiri depan mic gitu. Stylenya MotoGP. Iya.
Terus tiba-tiba disuruh bawa motor cross yang turun kaki itu kan gimana ya? Oh, iya. Oke. Jadi lain ya. Iya lain. Nah. Saya kan kalau sama Anjas kalau main gitar bass itu suka lari-larian. Tiba-tiba diam di depan stand mic itu kayak wah gaya gitu. Tapi Anjas sama Ota meyakinkan, bro itu jadi penyanyi keren juga ya kan, boleh lah jadi penyanyi. Enggak kata saya, kita cari vokalis. Selesai kita manggung, beberapa teman-teman ada selengean dulu di Palu. Kedengeran. Iya. Jadi dulu kalau selengker itu selain ada dua kalau nggak salah di Indonesia yang namanya selengean, Oke. tapi bagian dari selengker. Oh begitu dia. Iya di Palu selengker nggak ada. Wow, saya lupa. Cuma selengean ini di bawah naungan potlot. Potlot. Iya. Oke. Khusus di sini selengean. Iya. Iya bukan selengkers. Jadi nama selengean positif lah dukung. Rom pokoknya ente aja yang nyanyi. Kamu yang nyanyi. Sampai-sampai gitarku disita, mau disembunyi. Semua yang nyanyi. Memang dulu SD saya pernah juara nyanyi 2 kali. Tapi saya nggak cerita. Ya. Dulu ada piala aja mesti ada. Oh masih ada disimpan. Wah. Akhirnya saya nyanyi lah. Iya. Kita mulai rekam Bunda. Wah ternyata antusiasnya luar biasa ya. Terus kita rekam Melati yang Terpetik. Oke. Saya senang sebentar di judul lagu Bunda dulu ya. Itu apakah menyinggung dengan seorang wanita kah? Sampai itu lagu tercipta? Tahu Melati yang Terpetik tahu ya? Wow. Isi ceritanya tahu. Oh ya. Tahu Saya anggapnya belum tahu lah. biar. Ya, apa kita pernah tahu kan? Memang bahasa lirik Melati Terpetik itu mahal sekali. Itu sebenarnya ceritanya tentang perempuan yang lagi tidak perawan. Oh, wait a minute. Bisa diulang? Ya, itu ceritanya tentang perempuan yang kehilangan keperawanannya. Tentang wanita kehilangan keperawanannya. Dahsyat lirik lagu Melati Terpetik itu. Halus, tapi orang nangkep. Jadi ceritanya sang laki-laki ini, pacarnya meminta si cowok meminta si perempuan balik lagi ke dia. Walaupun kamu sudah nanti saya, kamu selingkuh. Iya. Karena selingkuhmu itu kamu kehilangan keperawanan dan kamu disia-siakan menurut si laki-laki ya, dan kamu disia-siakan, kamu kembali ke saya. Wah, luar biasa. Saya mencintaimu seperti kamu tuh air yang mengalir. Air yang mengalir itu kan bersih ya, maksudnya. Kamu tuh seperti melati gitu. Nah, ceritanya seperti itu, Melati yang Terpetik. Berarti ceritanya kayak lelaki sejati banget itu. Ada saya maksudnya. Oh, ya saya suara kendaraan itu kan kan di luar kan. Iya, asik. Iya sih. Ada cerita yang melatar belakangi lagu Melati yang Terpetik. Oke. Ini saya nggak cerita, maksudnya bukan nggak cerita. Orang-orang mungkin belum dengar, tapi saya cerita kali ini. Ya. Lalu sebuah ungkapan Gunda hanya untuk teman yang semua terkenal ya. Iya. Semua ada hubungannya dengan Melati yang Terpetik. Oh, dari Gunda ini ada hubungannya juga dengan Melati yang terpetik. Oke. Jadi semua lagu yang dibuat di kaset yang booming maksudnya di zaman kaset lagi itu. Oke. Ceritanya tentang tokoh 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tokoh 2 laki-laki 1 perempuan. Kan orang mungkin bertanya, sebuah ungkapan, itu kan sebuah ungkapan rasa sakitnya laki-laki itu ketika pertama kali tahu perempuan itu kehilangan keperawanan. Ini saya belum cerita. Mungkin orang sekarang tahu sakit dia seperti itu. Sakitnya di mana? Ya. Terus Gunda, si laki-laki waktu itu pergi keluar kota, ada tugas atau ada urusan sekolah, dan dia tinggalkan pacarnya sebentar. Si Melati yang Terpetik ini, Melati yang terpetik. waktu dia pergi, Gunda itu kan, Ya. dia balik lagi mendapati kenyataan pahit, kemudian keluar lagu sebuah ungkapan, kayak gitu-gitu. Tapi setelah dia pergi lagi meninggalkan perempuan, dia sadar dia ternyata sangat mencintai wanita tersebut dan dia memaafkan. Maka keluar lagu Melati yang Tertutup. Oh, kronologisnya begitu. Dahsyatnya. Luar biasa. Kemudian ada lagu Hanya Untuk Teman banyak yang tahu. Hanya Untuk Teman itu artinya si laki-laki yang dikhianati, Iya. dan yang mengkhianati adalah temannya sendiri.
dan mereka kira tetap berteman lagi. Oh, Sakit ya? aduh sakitnya di mana kalau begitu? Sakit ya? Sakit ya? Iyalah, sah saja sebagai. Ada juga lagu yang orang-orang juga tahu, orang sempat request, judulnya Ku Cinta Pacar Temanku. Ku cinta Pacar pacar temanku. temanku. Itu isi cerita si laki-laki yang menghilangkan keperawanan si perempuan. Itu bisa dikategorikan kurang ajar atau bagaimana? Jadi kita bisa melihat sisi perspektif antara orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga dari lagu-lagu Kasat. Ini baru saya cerita. Oke, dah keren, keren. Dahsyat. Semua lagu-lagu itu tokohnya ya itu. Dan ini kisah nyata. Kisahnya tuh Nyata ya. Tapi tidak mungkin saya cerita, maksudnya. iya. Maksudnya Zaman pada saat. iya, di zaman itu kami menyaksikan kejadian itu maksudnya. Oh, Iya. Makanya lagunya dalam itu karena kami saksi hidup lah ya. Kami saksi itu. awal terbentuk tadi itu band kalian Oke, dari tahun berapa itu? saya lupa pastinya ya. Ini itu sekitar 2002 mungkin. Sekitar 2002-an. Iya. Waktu itu Kasat personilnya ganti-ganti karena kalau mewakili sekolah, Ya. personilnya beda. Beda. Saya dan teman-teman sekolah. Oke. Tapi ketika di luar sekolah personilnya beda. Oh, itu Ya. Karena kalau mewakili sekolah tetap bawa nama bandnya Kasat. tetap namanya. Ya. Kenapa namanya Kasat? Ya. Kasat itu artinya nyata. Oh, iya. Banyak orang salah paham ya, orang selalu berpikir Kasat ini Baru sadar saya. Sudah puluhan tahun baru sadar saya sekarang. orang Kasat. orang berpikir Kasat itu tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu tak kasat mata. Iya, tak kasat mata. Kasat mata artinya Oh, terlihat. baru sadar. Filosofinya Iya. di zaman itu semua orang memain musik yang cepat, yang pokoknya distorsi, bising, rock lah ya. Dan Kasat lahir dengan aliran yang soft, yang lembut. Oke. Ya, yang bunyi gitarnya lebih clean, tidak bermain distorsi kecuali sedikit. Jadi kami muncul maksudnya di zaman era musik yang tidak kami bawa maksudnya. Oke. Itu makanya kami pakai nama Kasat. Kami ada maksudnya. Gitu. Oh, begitu ceritanya. Oke, Mas Bro, kita lanjut lagi ke pembahasan yang tadi nih, ya kan? Untuk membahas mengenai awal terbentuknya Kasat, kita sudah sama-sama tahu. Iya. Oke. Nah, kita lanjutin ke pembahasan tadi yang sampai mana tadi mengenai tentang perselingkuhan apa ya? Ya pokoknya begitulah isi cerita lagunya. Akhirnya Kasat booming ya. Booming. 2 kali juara festival indie. 2 kali juara festival ini. Kalau nggak salah yang ketiga kami tidak ikut. Wild. Sebagai teman-teman bercanda, Kasat tidak usah ikut. Ya bercanda mungkin ya, maksudnya tidak seru, masa kamu tidak puas 2 kali juara. Oh, gitu. Iya, bukan Kasat jago, tapi hanya candaan teman-teman kan. Akhirnya kami tidak ikut. Jadi tidak ikut pas yang ketiga kali. Ya, tidak ikut. Kami memutuskan berangkat ke Jakarta. Nah, pas sebut nama Jakarta ini saya teringat nih sesuatu. Iya. Ini waktu di zaman 2000-an ya. Waktu pada saat ini Kasat lagi booming-boomingnya, saya sempat dengar isu-isu yang beredar tentang band Kasat ini. Ya, band Kasatnya kalian ya, tentunya. Ini terserah mau dijawab atau tidak. Ya kan? Iya. Ini pertanyaan dari saya. Jadi isu-isu dulu itu yang saya dengar, benar tidaknya band Kasat ini pernah mau coba untuk memperluas bandnya kalian ini sampai ke Jakarta, cuman ini benar tidaknya ya, maaf, koreksi kalau saya salah, Iya. sempat tidak diterima, ya kan? Di nada suara ya terus band kalian tidak diterima, terus lagi kalian itu
istilahnya kalau kata kasarnya apa ya? Apa? Tercecer kayak begitu misalkan ya. Maksudnya ya ya kan. Terus yang saya dengar lagi isu-isu yang beredar, kalian itu waktu pada saat di Jakarta bingung mau pulang cuma tidak ada uang transportasi. Nah, ini ya saya dengar ya, itu boleh diklarifikasi. Oke, apa benar tidaknya itu isu-isu pada saat itu? Boleh, silakan, menurut. Jadi yang pertama ke Jakarta saya. Oke. Karena saya pengen meraba dulu kan Jakarta nih kayak apa gimana. Oke. Kemudian coba masuk label tapi nggak ketemu karena ya namanya remaja nggak tahu kenyataan hidup ya. Oke. Segala sesuatu itu banyak pintunya. Oh ya. Paham ya? Ya. Ya tidak mungkin lah kita, bukan tidak mungkin, sesuatu yang apa ya bisa ketemu dengan orang nomor satu di level itu atau orang terpercaya di situ hal yang sulit ya. Oke, benar. Kita harus melewati banyak pintu dulu. Benar. Ada orang yang berkepentingan, ada yang tidak. Kan? Kebetulan waktu itu saya bertemu dengan orang yang tidak mensupport. Tidak mensupport. Ya seperti itulah maksudnya. Karena ada cerita selanjutnya setelah kami akhirnya tembus di level, ada bahasa miring lagi. Kenapa nggak lewat saya? Kenapa nggak ini? Padahal kan dulu sudah ditemui ya maksudnya. Oh iya, oke. Cuma karena gitu mungkin waktu itu belum nampak ya kasatnya. Iya, nah. Jadi setelah saya balik masih sempat lagi bermain musik di Palung 2 tahun mungkin. Tunggu dulu Mas, saya sebentar. Itu ada kelewatan kayaknya yang belum sempat dijawab. Itu tadi pertanyaan saya tadi. Apa benar tidak ada itu kalian itu sempat ini? Yang Saya jawab setelah gelombang kedua. gelombang kedua ya. Oh, oke. Tadi gelombang pertama saya sendiri. Gitu. Ya, yang saya sendiri mungkin. Karena waktu saya sendiri di sana, saya harus kerja, angkat air, galon air. Itu dia. Lihat kasatnya. Oke. Karena kan saya ke sana Personnya ceritanya. personal, buta, nggak tahu apa. Saya harus bekerja. Asik ini seru. Ya, harus bekerja. Jadi dan pekerjaan saya yang bisa saya kerjakan sebagai seorang musisi ya antara air. Antar air galon. Galon, ya saya nggak mungkin kerja kantor hari. Oke. Gue saya nggak punya ijazah. Iya. Jadi saya kerja. Dengar itu ya ini suatu motivasi juga ini guys. Bisa. Itu dengan kayak. Tidak gampang ini mau jadi musisi atau gimana, harus banting tulang dulu. Oke, lanjut. Iya. Dulu kalau galon air dulu itu kita mesti hafal ini galon siapa ya. Kalau sekarang enggak. Oke. Karena dulu kita harus hafal. Jadi diantar di tempat galon. Oh ini galon si ibu ini galon si ibu ini. Jadi orang yang sudah lama kerja baru bisa dipercaya antar galon. Ke galon nggak boleh tertukar kalau zaman dulu. Oke. Sekarang mungkin bisa tertukar. Iya. Nggak bisa. Ada Sabtu saya angkat semen. Sabtu angkat semen. Iya. Pikul. Pikul semen dari truk ke toko bangunannya. Astaga. Ya. 25 set. 25 set. 12.500. Wow, guys. Mungkin saja saya. Aduh, ngeri. Lanjut. 2.500. 12.500. 12.500 per sak. Tidak, bayarannya. Bayarannya berapa sak itu di pikul? 25 sak. Iya. Bayarannya 12.500. Iya. Tahun 2005 ya. Oke. Aduh, saya jadi Iya, setelah jadi mungkin itu yang orang dengar, bukan kasatnya. Oke, ya. Nah, ini yang bagus diklarifikasikan. Nah, akhirnya saya waktu itu kehilangan motor juga di situ. Kehilangan motor. Oh, ya, ada ceritanya lah ya. Oke. Akhirnya merasa sebenarnya saya sudah boleh balik Palu. Saya sudah banyak dapat informasi. Cukup lah maksudnya. Selama berapa lama lalu pada saat itu di Jakarta?
6 bulan mungkin ya. Kurang lebih 6 bulan. Nah. 6 bulan. Bukan di Jakarta aja persis sih, stasiun bulan-bulan bekas. Nah, Stasiun orang tahu aja stasiun bulan-bulan. Oh gitu ya, oke. Ke dalam, nanti ke kirian. Oh, mau tahu saya sini. Oke. Balik Palu, Balik Palu. bermain musik lagi dengan motivasi. Tapi waktu balik Palu itu sudah dapat modal ya? Sudah dapat modal untuk mau pulang, transportasi mau pulang? Iya, Sudah ya? Pada saat itu naik kapal atau naik pesawat? naik kapal ya. Dulu naik pesawat itu naik kapal. Oke, naik kapal. Jadi sampai di Palu akhirnya Ada Palu. saya kumpul lagi anak-anak kaset. Kali ini kita kehilangan otak si drummer. Jangan. Otak si drummer. Jadi dia kuliah kedokteran di Makassar. Kan akhirnya jadi dokter di Ampana. Oke. Dia akhirnya kami kehilangan drummer. Sisa berdua saya dengan Anjas Ya. yang basis kita. Kita chat. Akhirnya beberapa kali ganti drummer. Sempat dapat pemain gitar juga, gitaris. Akhirnya Kasat terbiasa gonta-ganti player ya. Oh iya. Begitu Kasat matang ya, mestinya matang dari segi ini siap nih berangkat ke Jakarta. Oke. Terjadi konflik antara saya sama Anjas. Oh. Terjadi konflik yang menyebabkan Anjas tidak berangkat. Kalau boleh tahu konflik mengenai apa? Cukup saya Anjas dan keluarga yang tahu. Oh, asik. Oke, lanjut. Waktu itu kita sampai sempat begini. Tapi seru, maksudnya lucu konflik kita tuh begini. Mending kita selesaikan secara jantan. Lah. Kalau kamu yang menang, ide kamu yang diterima. Oh. Kalau saya yang menang, ide saya yang diterima. Oh, ceritanya ego ini. Ego. Oke. Sampai begitu. Selama ini kan kita sekata, tapi suatu ketika kita menemukan cabang ya, perempatan dia. Ya. Saat saya pengen ke kanan, dia pengen ke kiri. Serius sekali teman kita tim di belakang layar menyimak. Oke. Saya tidak pengen kehilangan dia. Karena kasat besar itu dengan dia, maksudnya ide pikiran saya beradu dengan ide dan pikiran dia. Juga otak menghasilkan kaset yang menurut saya era emas pada saat itu. Ya. Ya. Jadi kehilangan dia ini jelas membuat luka dalam ya buat saya. Tapi saya harus terus melangkah. Sepakat. Iya. Saya harus mencapai cita-cita ini untuk kita semua. Saya sekali itu. Ya. Akhirnya berangkatlah. Dia terluka, saya juga terluka. Iya. Gitu kan. Jadi saya berangkat ke Jakarta dengan personel kasat yang baru. Sampailah di Jakarta, kita rekaman, ketemu Reza Peter Pan, ketemu Peter Pan. Sampai kita waktu itu di rumah dia 2 pekan buat guide, buat demo ya khususnya buat. Oke. Dibantu sama si Reza. Dibuat sama serius ya. Kita kalau di RCTI, Peter Pan lagi di RCTI, dia keluar dari RCTI, keluar ke parkir tuh buat ngobrol sama kita. Oh, iya. Reza tuh begitu. Luar biasa. Baik sekali orangnya. Aduh. Ketemu lah teman-teman Napalu, support. Akhirnya kita rekaman kasat. Kasat rekaman bagus. Tapi kasat seperti kehilangan groove. Maksudnya? Rekamannya bagus, Oke. tapi ruhnya hilang. Ruhnya hilang. Sorry, saya masih awam ini belum paham. Ruhnya itu apa sih? Kita suka apa hobinya? Maksudnya apa? Kita sukanya apa? Suka apa ini maksudnya? Misalnya suka memahat ya misalnya ya. Oke. Kan bisa seseorang punya ciri khas sendiri dalam memahat atau memasak. Oke. Ada ciri khas sendiri dalam masakannya. Ketika bumbu ini dibuat oleh orang lain, masakan itu kehilangan sentuhan. Paham ya? Oh iya. Paham ya? Nggak saya puting. Iya. Betul. Anjas tidak ada di situ. Dan saya pun tidak, gimana ya, kalau kayak ibarat kalau kita teman, saya pasang speaker kiri, yang satu, oke saya pasang speaker kanan. Sudah paham itu maksudnya. Iya. Sedangkan dengan personel yang baru, kita sama-sama pemain band, kita paham, tapi secara soul,
kita belum menyatu secara jiwa ya, kita Iya. belum. Akhirnya permainan kami secara profesional saja oke. Seperti itulah, saya tidak bilang jelek, bagus. Hanya saja kehilangan ruhnya. Iya. Iya. Beda rasanya. Beda rasanya. Asik tuh kita main kesana kemari. Tapi hatiku tetap menyimpan satu sisi yang kosong ya. Luka yang menganga ya. Saya kehilangan Kehilangan partner. Anjas itu. Oh, di situ ya. Oke. Begitu Kasat selesai satu album, ini pertanyaan kenapa Kasat hilang. Ya. Sebenarnya saya menyiapkan album kedua Kasat. Sudah saya siapkan. Oh, sudah ada agendanya itu. Sudah. Orang kita sudah meeting, sudah ketemu dengan orang SCTV waktu itu. Itu kontrak di beberapa event. Begitu selesai album pertama, Ya. saya mengundurkan diri. Tunggu dulu. Selesai tadi apa? Album yang pertama, Album pertama. saya mengundurkan diri. Bluff. Kok begitu sih? Itu tadi saya bilang, dari awal saya menjalani ini tanpa Anjas. Oh, hanya karena faktor itu. Iya. Oke. Kucing kalau makan berdua dari kecil, terus tiba-tiba dipisah, pasti murau. Saya juga pernah rasa sih. Maksudnya, Iya. kalau kita tidak ada yang kita ini, tidak ada sejaman ya. Iya. Oke. Akhirnya saya mengundurkan diri Ya, dari Kasat. dari Kasat. Tapi album yang saya siapkan pun juga saya tidak boleh bawa Kasat. Dikat. Iya Kak. Oke. Kan ini lagu saya. Kasat silakan bawa. Kasat bandnya. Oke. Tapi lagunya bikin lagu baru. Ya. Iya ya. Ya. Saya keluar mengundurkan diri dari Kasat. Pengen saya ajak Anjas lagi, tapi saya dengar dia buat band namanya Kita Band. Oh, begitu. Itu. Oh, kita. Ya, saya baru cerita ini. Ya, Anjas juga mungkin baru dengar. Pengen ajak dia, tapi dia ada band. Nah, terus gimana dong solusinya? Dia ke Jakarta. Sekarang? Waktu itu. Oh, pada saat itu di Jakarta. Oke. Saya tidak lagi di Kasat, tapi dia bersama Kita Band. Dengan bandnya ya? Iya, saya Oke. tidak ajak. Akhirnya saya project solo. Project solo. Oke. Namanya Andi Aurits. Jadi sudah tidak bawa nama Kasat. Oke. Andi Aurits ini nama KTP, nama akta lahir ya. Oh. Ya, Romi itu nama hari-hari saja. Oh. Nama band. Nama band. Tapi nama aslinya? Andi Aurits. Oh, Andi Aurits. Dengar itu guys. Andi Aurits. Di YouTube itu judul lagunya Sampai Mati. Punya YouTube ya? Di situ waktu itu. Pada saat itu? Iya. Di tahun 2000-an itu? Dulu ya, saya lupa 2010, 2013. Oke, itu di saat itu sudah punya channel YouTube. Iya, belum waktu itu YouTube belum Terlalu iya. Itu pun yang masukin waktu itu teman. Nah, oke. Iya. Jadi saya dapat kontrak dari Ancol satu album. Luar biasa. Terhadap satu album. Karena saya buat jingle buat Mall Ancol. Ya. Saya kalau kita ke Mall Ancol ada lagu diputar, itu suara saya dan itu saya yang rekam, saya yang buat. Salah sebentar. Nah, dapat project di Ancol ini bagaimana ceritanya sih? Karena karena saya pikir kan, ya namanya band Palu ini kan kurang mungkin menurut saya kurang mungkin disupport di daerah sana. Karena pasti mereka orang Sulawesi mungkin terlalu merendahkan mungkin ya. Padahal banyak. Iya. Karena waktu itu luar biasa. Ya. Sampai ke Medan pun chartnya tuh di bawah Ayat Cinta. Kalah sama Ayat Cinta, Melati Terpeti gitu. Oh iya, Jawa Barat kita bisa tembus. Dahsyat Kasat pada saat itu, dahsyat. Sayang sekali memang. Dalamnya saja yang saya mengundurkan diri. Astaga, ternyata baru saya tahu historinya kalian ini. Waduh, ngeri. Karena beban rasanya membawa Kasat ini tanpa teman-teman yang dulu mensupport Kasat, maksudnya beban bagi saya, maksudnya berdiri di atas itu di puncak, tapi teman-teman semuanya di bawah itu. Iya, saya bawa beban itu, makanya saya mengundurkan diri di luar. Ya. Kebetulan saya multi talent, bisa main gitar, sekolah gitar dulu dia, Ya. bisa main keyboard,
sempat keluar dari kaset itu saya membantu beberapa band sebagai additional. Kadang saya main keyboard, kadang saya main gitar. Awalnya dari pertemanan begitu lah, akhirnya saya kenal dengan direktur Ancol Mon. Oh ya direkturnya Ancol. Oke. Kemudian saya ditawari buat jingle. Saya buat jinglenya, syukurnya diterima. Kenalan dengan direktur Ancol? Dulu saya pernah bantu bandnya. Saya jadi additional keyboard. Band itu punya band. Ada band didikannya. Oke. Saya additional keyboardnya waktu itu. Ya memang teman-teman tuh rezeki itu. Ya. Begitu saya buat jinglenya disuka, ya diterima, kemudian diselesaikan secara administrasi. Akhirnya ada omongan, kayaknya lagu-lagunya Mas Aurik ini bagus gitu kan. Ya. Kata orang-orang Ancol, udah produser aja. Akhirnya Ancol Mall Monster. Iya, Oke. itu keren sekali waktu itu. Nah, waktu selama tampil di jadi kan jadi. Ya, oke. Jadi selama berapa lama perform di Ancol itu? 2 tahun mungkin saya dengan Ancol. Iya. Dan itu cukup membuat saya keliling. Oh. Cool, man. Pelantikan Bupati Bintang Tenggara, saya diundang. Wah. Sampai ke Sumatera, sampai ke... Ya enak lah ya itu. Saya merasa jadi sepan. Tapi pada saat itu Solo. tapi ya merasa kayak Yang lucunya, ya. saya sama sekali nggak membawa nuansa kasar di situ. Oh shit. Iya. Itu seperti bagi saya tidak bisa, maksudnya ya, padahal kan saya juga buat lagu-lagu kasar ya, tapi saya kayak tidak ingin membawa nuansa kasar di situ. Kenapa? Untuk penghargaan saya terhadap teman-teman Ya. kasar. Ya anjas itu tadi kan. Padahal sih momennya pada saat itu ya. Seharusnya, tapi ini mungkin kata hati seorang sahabat ya kepada sahabatnya. Oke. Ya. Ya, saya tidak akan naik dengan cara kita, maksudnya. Dengan cara kita dulu. Akhirnya begitu. Justru ketika selesai dari Ancol, saya masuk lagi di Hello Entertainment Indonesia. Ini cabang dari Pro M. Ya, Pro M ini ya artisnya ya Coklat. Oh. Ya, Jian Zigas ya. Kayak Pasto Adat saya di situ. Di sini saya rubah aliran lagi, IDM, maksudnya alirannya tuh justru lebih bule. Namanya diganti lagi jadi Double A, karena Andi Aurits. Double spasi A, kalau kita buka di YouTube ada juga banyak. Double spasi A, Iblis Cinta. Sepertinya, untuk apa itu ada beberapa 7 lagu bermasalah. Di situ juga asik, saya sampai terlibat di beberapa project. Kayak misalnya Vicky Prasetya, Retorika Cinta, saya buat lagunya dan saya main gitar. Oh begitu? Ya, ada juga di beberapa artis saya terlibat yang tidak boleh disebut. Nah, pahamnya? Oke. Tidak boleh, tidak penting disebut. Ya, mungkin ada ada pertanyaan? Di STV juga itu melatih statistik. Oh iya, Bukan? FTV. Oh, pernah masuk di FTV? Iya, FTV. Ya, makanya kita sempat kerja sama dengan SCTV waktu itu. Iya, masuk di Global juga. Global TV sekarang yang namanya dulu namanya apa ya dulu maksudnya? Sama siarannya? Iya, sekarang Global. Apa? Siaran apa sih? TV. Ya, lupa saya juga. Pokoknya Sebelumnya? sekarang Global ya namanya ya? Bukan ya? Tapi tunggu, siaran apa dulu? Siaran TV apa dulu? Iya, TV nasional, lupa saya. TV nasional? Iya. Dari apa? Dari RCTI? Yang ada MTV Ampo apa? MTV. Lupa saya sekarang juga itu. Nanti lah kalau kita nonton lagi. Ada. Oke, next. Yang buat video klip Melati Terbetik itu tim dari Global TV itu. Oke. Ya, gitu. Pindah ke tadi ya, Pro M. Iya. Nanti bukalah di YouTube. Dobles
ejaannya double spasi A, Pasti A. judulnya sepertinya. Judulnya sepertinya. Nanti muncul yang lain, iblis cinta, muncul semua tuh nanti. Oh, gitu. Selesai buat video klip, saya kan ke Bali. Oke. Saya, Rian Ziga, Ryan Pasto ke Bali. Buat video klip di Bali. Album saya tadi ini. Ryan juga buat. Zian juga buat. Pulang dari Bali, saya, Banyak kenalan dong. Musisi band. Aduh, keren. iya namanya musisi, circle-nya ya. Iya, maksudnya kan daerah Sari. Aduh, kok. Oke lah, keren. Oke. Pulang dari Bali, di Jakarta, saya resign. Mengundurkan diri. Resign mengundurkan diri. Iya. Aneh itu, kalau orang aneh. Oh, sebenarnya tidak ada faktor apa-apa. Cuma memang dari inisiatif sendiri, wow, ingin resign. Padahal baru buat video klip. Belum gitu. Jadi apa tanya lagi saya. Ternyata saya nggak bahagia bro. Iya. Oh, oke. Kaset kan sudah hilang tuh, gelam. Ya. Kemudian saya mencoba bermain musik terus sampai di double A tadi ini. Akhirnya setelah buat video klip, saya rasa saya tidak sebahagia dulu. Kaset ini itu ya happy kita bermain musik itu dari hati. Feel-nya tidak dapat ya. Iya, hasilnya nggak dapat. Saya kadang-kadang buat teman-teman baru mencoba menyamakan frekuensi pikiran dan menurut mereka saya aneh. Maksa dia itu. Oke, aneh. Ternyata nggak bisa buat teman seperti ini tadi yang saya cerita itu. Nggak bisa buat. Akhirnya saya berhenti. Saya pulang dari Bali di Jakarta, saya pulang ke Palu. Ya. Pulang ke Palu kena gempa. Oh, berarti waktu pada saat gempa itu baru pulang dari Jakarta itu? Baru pulang dari Jakarta. Oh, begitu. Berarti tergolong lama dong di sana. Wih, lama saya ya. 14 tahun ya. Iya. Selama sana tinggal dengan siapa? Ya mandiri lah. Mandiri ya. Mandiri. Saya alhamdulillah enak lah maksudnya. Ya begitu lah. Ya tinggal di apartemen lah maksudnya. Oh, kuru. Teman-teman sering datang ke apartemen dulu. Keren. Oke, lanjut Mas Bro. Iya makanya hidup saya mudah lah di sana. Oh, gitu. Iya mudah, menyenangkan dalam tanda kutip. Saya bisa ngapain aja maksudnya. 14 tahun just. Wah, oke. Soalnya saya bisa ngapain aja. Keluar jam berapa aja, pulang jam berapa aja. Ya. Mau kemana aja. Maksudnya kayak gitu lah maksudnya. Oke. Ya, tapi saya tidak rasa feel. Nggak mengintip rasa feelnya. Oke. Kena gempa di Palu. Baru pulang ceritanya dari Jakarta nih. Ya. Disitulah saya bernazar. Nazar. Bukan bernazar sih. Tapi lihatnya ke langit juga maksudnya. Oke. Ya Allah kalau saya selamat. Oh, iya. Kalau saya selamat saya belajar baca Al-Quran. Nah itu gitulah ya tuh. Oke. Sonat lah saja. Kayak gitu. Iya. Memang ada niat dari Jakarta pulang itu ada niat. Ya. Saya nggak bisa mengaji. Waktu itu nggak bisa mengaji. Saya nggak sholat. Ya saya pengen. Itu motivasi saya. Luar biasa. Akhirnya dari gempa Palu saya benar-benar menghilang. Teman-teman nggak tahu saya. Setelah gempa Palu ini Iya. menghilang betul-betul. Saya tinggal di sebuah desa namanya Binsil. Mana itu? Kalau dari Luwuk 5 jam. Ke Binsil. Tanpa keluarga. Nggak ada keluarga saya di sana. Saya di sana tinggal bakar arang, berkebun. Dan saya kasih tahu identitas saya sama kepala desa. Dia kepala desa berpikir bahwa saya bukan teroris. Kenapa sampai punya mindset harus ke sana? Supaya saya bisa lepas dari Instagram sama Facebook. Sampai segitunya? Gitu. Wih, keren. Saya bisa melepas diri saya dari handphone. Iya tahu bro, maksudnya saya nggak ada tantangan hidup dulu maksudnya. Saya bisa ngapain aja, saya bisa kemana, saya pengen tahu rasa arti kata lu nggak tahu hidup sih gitu biasa bahasa dulu kan. Orang tidak tahu susahnya hidup. Oke. Saya ke sana.
supaya saya bisa belajar alif, ba, ta. Oh, itu tujuannya. Iya, dan saya tidak menggunakan handphone. Iya. Jadi teman-teman nggak tahu saya. Hilang betul memang. Iya. Makanya kata teman-teman saya, kalau ketemu sekarang, ini saya baru muncul sekarang. Dapat event kemarin, itu pertama kali saya berani memunculkan diri. Oh, pas Kita ketemu di ketemu kata jodoh. kat studio. Wah, jodoh. Jodoh. Karena saya nggak pernah keluar. Maksudnya, saya dari kampung, pindah lagi ke Golo Bibi, saya belajar lagi sesuatu misalnya kan. Itu begitulah, maksudnya. Saya orang yang sangat total, maksudnya totalitas. Iya. Dulu kalau saya nyanyi, saya sampai belajar, sampai kursus, sampai sakit. Maksudnya sampai bisa expert itu levelnya karena saya tempa. Jadi sekarang kalau saya belajar ngaji, nggak apa-apa kita intermezzo sedikit ya. Ya, oke. Bukan dakwah maksudnya, bukan. Iya, sepakat ya. Enggak apa-apa ya. Saya juga harus expert. Iya. Paham ya maksudnya? Saya kalau nyanyi itu sampai belajar, maksudnya sampai belajar tune, sampai belajar kosakata, sampai Materi di ini ya. mengaji pun juga harus begitu. Iya. Jadi saya butuh waktu, bro. Iya. Misal kalau sekarang begini, saya mengaji, mungkin orang-orang yang mengaji belum tidak sejauh saya mendalaminya dalam hal begini. Maaf, maksudnya bukan sombong, tapi saya tuh expertnya begini. Saya mengaji sampai saya belajar iramanya apa. Gaya baca Al-Qur'annya apa? Hafaz, kolon, wars. Ya. 10 gaya baca Al-Quran di dunia, 7 terkenal. Saya belajar salah satu dia. Wih, luar biasa. Belajar. Dan saya belajar iramanya. Bayati, irama. Dan saya menggunakan irama Ros. Irama Ros. Nah, jadi ini sana begitu. Irama Ros bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah itu irama Ros. Jadi makanya lama bro saya menghilang. Lah apa ya? Karena saya belajar ibaratnya kalau menyanyi itu saya belajar alirannya pop. Teknik-teknik tiaw gitu. Saya sampai begitu. Akhirnya saya sampai menghafal juga. Menghafal Quran, belajar menghafal Quran. Akhirnya duniaku benar-benar hilang. Teralihkan ke situ. Sempat saya ke Makassar, saya jadi kuli bangunan lagi. Ke Makassar. Iya. Berat bro. Saya sampai terbakar kaki gara-gara belajar bakar Arab, buat Arab, tikul Arab. Ya Allah, hijrah tuh begitu rasanya. Ke Makassar saya jadi kuli bangunan. Sampai tahu, akhirnya saya tahu, ini besi 10, ini besi 8, ini besi banci. Oh ini coran campuran begini ini. Hal-hal yang dulu saya tidak pernah tahu. Akhirnya, saya kampana, belum lama ya. Kampana sempat ketemu orang keluar negeri ngobrol, dia kasih saya nasihat. Akhirnya saya beranikan diri ke Palu. Oke, saya berani diri ke Palu untuk muncul lagi, maksudnya muncul dalam artian ketemu teman-teman lagi. Nah, Sasal sebentar. Pas punya inisiatif mau pulang ke Palu ini, memang sudah mau ingin kembali naik ke cerita. Tidak, Nah, kok tidak? tidak, maksudnya belum berpikir ke situ sih, maksudnya tidak berpikir. Itu ada rencana pasti pulang ke Kasan bisnis. Nah, ini ceritanya mainnya. Ya. Pertandingan tim ini. Iya, waktu di Ampana, saya ketemu Anjas. Di Ampana ketemu Anjas. Iya, Anjas dia developer sekarang, rumahan. Iya. Di Palu juga sama di Ampana juga. Oh, di Ampana dia buat perumahan. Oke. Kita ketemu. Anehnya bro, selama kita ketemu kita nggak pernah bicara musik. Bicara, itu pakai besi berapa bu? Oh saya besi 10, bagus campurannya. Semen pakai semen merek apa? Saya semen ini. Itu gak belakang cakap. Iya. Bahkan saya pernah ambil orderan dari dia buat drainase sepanjang 300 meter. Saya yang kerjakan. Saya bilang saya pernah kerja bangunan, saya paham. Ya ceritanya mau jadi mandor ini. Iya, jadi mandor akhirnya. Belas nggak pernah bicara musik. Oke. Saya ke Palu, lama nggak ketemu dia lagi kan? Ketemu dia, bro itu di mana? Saya di rumah tinggal. Kita ketemu sebentar. Tunggu saya Di Palu ceritanya di nih. Palu. Iya. Nah, Matiku, saya tidak ada feeling sama sekali. Membahas untuk band ini. Iya, nggak. Oke.
Karena waktu pada setiap part tidak ada membahas band itu. Tidak ada, kita bahas masalah campuran. Oh iya. Saya gak curiga sama sekali pulang. Tidak curiga sama sekali. Besok, saya lupa, sehari apa 2 hari setelah itu, dia telepon lagi, bro boleh ke rumah. Iya. Ya, saya tidak curiga kan? Iya. Ya boleh. Tunggu saya di rumah. Sampai di rumah, di situ ada Bayu QRT. Oke. Ada juga Babot, drummer QRT. Saya sudah feeling, ini bau-bau musik ini. Iya. Bukan bau-bau campuran. Iya makin. Apa? Iya. Aduh. Bukan buat campuran Saya kan lagi menghafal Ya. Quran. Iya. Saya tidak mengharamkan musik, bro. Cuma, kalau saya lagi belajar MotoGP, sebisa mungkin jangan bermain motor terus dulu. Oke. Iya ya. Maksudnya, ini sama-sama beradu kecepatan, tapi berbeda medan. Yang satu di tanah, kemudian ada jampingannya. Yang satu kita sadar lutut. Paham ya? Maaf. Jadi, saya tidak mengharamkan, tidak. Cuma, Oke. makanya saya tidak bernyanyi, karena saya lagi fokus, lagi asik di kegiatan baru ini. Oke. Datang didudukan, kenapa semua mata tertuju ke saya? Oh iya. Seolah-olah kayak tinggal ente, bro. Tinggal ente, pokoknya selalu. Iya. Ada apa ini? Jadi Anjas cerita, bro, kita ajak ente duduk di sini nih, karena kita mau ajak ente, kita mau rekaman Gunda. Rekaman Gunda lagi sih. Ya, asik ini. Bro, saya bilang, ente tahu anak punya istri bercadar. Ya, rame ini. Anak mau bilang apa sama anak punya mertua ini? Iya. Nah, sekarang bahasanya Panul ya kan? Oke, gas. Anak mau bicara apa dengan anak punya mertua ini? Enak, bro. Ya, begitu sudah. Babot, Bayu di sini, Bayu sini, Babot di sini. Jadi Ya. saya berhadapan sama Anjas. Ente ini, ente iya kita gaskan. Ya. On juga, bro. Oke, ya, rame ini. Hatiku sebenarnya tidak mengiyakan. Tapi saya ingat satu, bro. Ini saya baru cerita. Oke, ya. Saya pernah menyakiti Anjas. Oh. Dewi. Dengan kasar. Iya kan? Ya. Saya ada rasa, iya bagaimana ya? Pernah berbuat salah lah kan. Iya, maksudnya kita pernah ribut dulu. Iya. Kemudian saya pergi tanpamu. Ya, kan? Oke. Memang saya pernah bilang, kalau seandainya lagu-lagu kasar yang saya buat itu, kalau ada yang boleh klaim, Anjas. Dulu saya pernah bilang begitu, maksudnya. Hanya Anjas doang. Iya, sekalipun misalnya bukan dia yang buat, tapi ini bentuk apa? Sayang saya sama dia, Oke. sahabat maksudnya. Ya. Nda G kan kan. Kita manggilnya Cin. Betul kan? Cin. Nanti kalau yang dengan kaki itu mesti jangan bilang ini. Cin, di mana Cin? Awalnya orang kaget. Kayak final sekarang apa sih? Iya, aneh-aneh sekarang orang halo friend, halo om, halo Cin, Cin. Iya, Cin. Jadi kembali ke kaset lagi. Kaset ini sudah waktu berapa hari? Ya. Bro, kita belum bicara album. Awan, kenapa saya mengiyakan rekam Gunda? Ya. Ini yang tawaran tadi ya, tawaran dari mereka tadi ya. Iya. Dari si Anjas. Oke. Karena saya kan tidak pernah buka YouTube, bro. Buka YouTube, banyak yang tanya Gunda. Dengar lagu Gunda di mana ya? Ini Gunda di mana ya? Rata-rata di video klipnya sebuah ungkapan ada yang tanya Gunda, di video klipnya Presiden ada yang tanya Gunda. Saya pun termasuk tuh. Woi, Iya lah. oke. Kejawab. Di bulan yang terpenting juga ada. Terus ada band dari Lampung namanya Kaca Band. Kaca pen. Kaca Band. Kalau kita cari Gunda, itu yang muncul Kaca Band. Kalau kita klik, wih, benar logo Gunda. Gunda hatiku. Ya.
banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Sebentar tadi ya. Kita kasih menyanyi nih berarti. Oke. Kalau menyanyi dulu, memang dulu saya penyanyi. Oke. Kita kasih menyanyi sebentar. Ya. Gunda, viewernya memang banyak karena orang-orang kalau pengen dengar lagu Gunda ya ke situ, keliling dia. Awalnya saya biarkan saja, biarlah. Maksudnya saya tidak tertarik untuk ribut. Malah saya sempat kan banyak orang komen itu dasar plagiat, ini lagu kaset band dari banyak kalau kita buka komentarnya. Saya mencoba mencari jalan tengahnya. Saya bilang mungkin dia mengcover aja, maksudnya mungkin Kacebin hanya mengcover lagu Gunda. Tapi ada komentar di situ, kalau memang ini Gunda lagu kaset band, mana Minta dibuktikan. ya kliennya itu sudah lama bro, sekitar berapa tahun yang lalu, berapa 5 tahun yang lalu. Tapi toh tidak publis juga, maksudnya biarlah. Oke. Sulawesi Tengah juga tahu, bahkan Jakarta datanya masih ada. Ya, betul. Nggak usah diributin lah. Akhirnya aja bilang, kalau kita tidak rekam Gunda, orang-orang nanti pengen dengar lagu Gunda ya ke Kacabit. Kan orang maunya yang versi kaset. Akhirnya aku maulah bro rekam Gunda. Iya. Yang saya juga tidak sangka ternyata animonya seperti ini. Sesudah dulu. Jadi ini apa nih? Meto gimana? Ini. Oke, saya kucing-kucingan dulu. Oh, Kucing-kucingan. mau didengar ini? Nggak apa-apa, kebetulan saya akhirnya jujur juga. Iya, Pak. Karena podcast ini saya jujur juga. Ya. Bro, Ya. saya tidak. Ya. Beberapa waktu terakhir sebelum saya rekaman lagu Gunda, itu jam 9 malam, jam 10 saya tidur. Jam 9 dan Malam saya tidur. Oke. Karena saya subuh mesti bangun. Ya. Mesti bangun, kemudian saya ke pasar. Paswan. Ya begitu aktivitasnya seperti itu. Ya. Tiba-tiba saya pulang malam, itu kan istri juga. Terus saya bilang saya lagi ada project. Ya. Kita bekerja saja, nanti Allah yang bayar ya. Allah yang aktivitas aja ya, maksudnya beraktivitas ya. Kita kan tidak bisa meyakini apa kita kerjakan mendapatkan rezeki, nggak bisa. Allah yang kasih rezeki, aktivitas aja. Karena dia nggak tahu kalau saya aktivitasnya lagi. Sampai sekarang ini. Akhirnya saya jujur bro, Oh, mulai kapan jujurnya nih? rilis, Iya. jujur saya. Jujur sudah. Iya, dan itu butuh proses pendekatan perlahan dan menyakitkan. Pokoknya intinya jangan sampai saya tidur di teras, ya kan? Jangan sampai saya nggak makan, ya kan? Pokoknya jangan sampai begitu lah. Harus ya pelan-pelan. Iya. Pokoknya istri saya kan adik-adik 16 tahun lebih muda, jadi masih bisa kita, iya, pokoknya hanya kau yang ku cinta sayang. Pokoknya pelan-pelan. Akhirnya Iya. dengan berat hati dia terima. Dia terima. Oke. Jadi saya sertakan juga dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Dia hanya takut saya gak menghafal lagi. Iya. Ya saya kan biasa jadi imam di dekat rumah. Dia takutnya seperti itu. Sebenarnya tenang. Itu saya menghafal. Jadi kalau saya lagi dengan dia di rumah, saya menghafal gitu kan. Keluar rumah, mana tadi lagu Gunda, ayo kita tek lagi ya. Seperti begitu. Habis main motocross gitu. Aktivitas. Iya. Itu menguras energi, pikiran, dan perasaan. Wah. Begitu selesai Gunda, diposting, wah, luar biasa. 9 jam pertama viewernya tuh 1.400-an lah ya. Ya oke, 1.400 lebih lah. 9 jam pertama. Dan itu mandek 9 jam pertama. Dan itu langsung mandek. Sama sekali gak ada perubahan. Keren. Tengah malam tiba-tiba viewernya 800. Turun. Aneh kan? Begitu saya bangun subuh, saya sempat lihat saya sempat baca WhatsApp Anjas, viewernya kok turun ya? Aneh kan, maksudnya kok dari 1.400. Aneh kan? Tiba-tiba begitu dibuka lagi, viewer 860. Aneh kan? Kayak tidak dihack itu tuh gimana? Saya juga enggak. Oke, sebelum jadi lucunya baca itu saya sementara siap-siap jadi imam. Bagaimana nanti? Sempat lagi pakai handphone. Tahu tadi lu. Ya. Tidak, saya tidak menista, cuma memang begitu.
simpan, sholat lah. Ya saya nggak terlalu kepikiran karena bagi saya ini kan hanya project-projectan aja kan, maksudnya menjawab orang punya pertanyaan saja. Ya. Kan orang pengen tahu lagu bunda mana, pengen dengar. Ya niat saya seperti itu aja, maksudnya nggak pengen anu lagi, nggak ya gitulah pokoknya nggak tahu lah. Selesai sholat saya buka, tiba-tiba viewernya 2.500. Wih. Tapi aneh, maksudnya tadi kok 800 tiba-tiba 2.500. Mungkin kesalahan jaringan, bapak. Iya, itu grafiknya begini bro. Tiba-tiba langsung kayak dinding. Ya, Kalau kan. tercross nggak bisa naik, ntar maling juga nggak bisa. Grafiknya. Jadi begitu di 2.560, 2.650, anehnya itu grafiknya nggak naik lagi. Ya. Tiba-tiba semalam turun 1.300. Turun 1.300. Turun lagi. Aneh, saya sampai foto maksudnya. Terus naik lagi, tadi naik 2021, hilang 500. Sekarang turun lagi 1.800. 1.800. Nggak tahu saya. Apa nama ini tadi, nama channelnya apa tadi? Kasat Band. Kasat Band ya. Iya, Kasat Reel. Kasat Band Reel. Kasat Band Real. Iya, Oke. karena dulu ada Kasat Band. Oh ya. Yang buat channelnya dulu lupa passwordnya. Oh begitu. Iya, sempat teleponan kita. Pas dia lihat yang reel ini kan dia teleponan. Bro, itu saya yang buat Kasat Band dulu. Manajemen Kasat begitu. Oke. Loh, sebenarnya kalau gitu digabung saja, maksudnya di ini kembali. Tapi saya lupa passwordnya bro. Ya sudahlah, sadaqallahul-azim kalau selesai. Gitu. Oke, tadi memang sudah fix betul-betul kasat ini mau divakumkan. Saya nggak berani bilang vakum. Anilo orang-orang juga dahsyat. Kita, Iya, yang saya juga tidak sangka. karena banyak warga masyarakat Kota Palu itu menunggu. Iya, itu saya juga kaget dengan Kapan lagi mau perform lagi ini kasat loh. Kan begitu. makanya saya juga. Ya mungkin kalau ada vokalis muda ya kan, yang ini boleh lah. Nggak tahu nanti. berarti Kita nggak bisa menebak masa depan bro. Saya nggak berani bilang. tapi saya bisa karena saya Novi bisa mau Boleh nggak? Ya hanya beberapa detik bro. oh gitu ya. Saya ops lupa juga. One Piece ya. Ya. Maksudnya penggemar habis sih. Iya. Ah, Memang ada usul dari beberapa. iya. Termasuk saya pun. Terima kasih banyak. Menunggu kapan kita perform. Nun. Ya, siap. Coba lagu-lagu kaset direcycle lagi. Oke. Dan memang banyak lagu kaset, banyak sekali yang belum dipublish, Ya, itu. banyak sekali yang termasuk iya banyak lah pokoknya lagu di kita juga itu kan bagian dari kaset band juga. Berarti deal ya, saya ambil alih kasat band. Memang kita ada orang yang tapi ntar lah nanti kita belum kepikiran. Ya. Oke guys, jadi buat kalian teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu, ya, tunggu kehadiran kasat band akan Apa ini? ya bisa jadi akan perform kembali. Ya, ditunggu saja. Tinggal dari vokalisnya. Tapi itu tidak membuktikan kami jatuh. Ya, Justru kami naik dengan ala kadarnya. Seperti itu. oke. Terima kasih Bung Romi. Ya. Bung Romi vokalis kasat band legendaris Kota Palu. Wow. Saya Bung Romi, tapi kadang-kadang dipanggil Bung Kusan. Ya. Sudah mau di akhir-akhir ini. Tapi masih ada juga beliau komedian. Anak band lah tetap. Ya, oke. Bung Romi terima kasih. Ya, kembali kasih. Sudah meluangkan waktu Ya. untuk datang ke OTT Podcast di Kota Palu. Iya. Ya, dan juga buat teman-teman OTT Podcast di Kota Palu, simak dan jangan pernah tinggalkan channel OTT Podcast, dan juga kemudian untuk anak-anak band musisi Kota Palu dan juga buat Dinaster ya.
Iya, banyak nih Asti, Pokoknya ada beberapa band legendaris yang ada di Kota Palu dan juga ada band-band yang baru, anak-anak muda sekarang ya tetap semangat, jangan patah semangat. Iya, Betul seperti yang dikatakan tadi Bung Romi, bungkus. berpura-pura tuli lah, ya kan? Pada akhirnya itu akan bisa membawa kita kesuksesan di ke depan atau kemudian hari nanti, oke? Dan juga band narasi itu, pernah dengar band narasi? Masa sih? Saya baru keluar dari gua, bro. Betulan. Apapun yang terjadi di Kota Palu sekarang saya tidak tahu. Saya baru pulang dari selimut lah. Oke, Oh ya betul. oke. Terima kasih. Apa? Bung, sekali lagi Bu, terima kasih. Apa band narasi? Hah? Band narasi. Ya, narasi band sih. Oke, sukses. Oke, dan juga sekali lagi terima kasih Bung Romi, ya. Dan buat kalian, saya sebagai host di sini OTT Podcast. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe, dibagikan. Oke, sampai ketemu lagi and get your solution. OTT Podcast, get your solution.